Oke, halo teman-teman koi lover. Nah, kita lama nggak update dan bahas mengenai ikan dan perawatan dan kolam ya. Hari ini kita lagi santai di Semarang. Pas saya habis jadwal 1 minggu kemarin, Bogor, kita ke Bekasi, ke Jakarta, ke Bali juga udah beres. Nah, memang ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, nanti saya baru ke Jakarta dan ada beberapa proyek luar kota lagi. Nah, teman-teman mungkin kalau yang ingat, ini adalah salah satu fasilitas kolam blast yang ada kebetulan di area rumah pribadi saya, yang di depan kamar saya langsung. Dulu saya bangun kolam ini awal ini kalau nggak salah sekitar tahun 2012. Bentuknya tuh masih kayak kuburan makam ya. Mungkin Oval ya belum masuk ya itu ya. Belum. Mungkin anak-anak blast yang lama yang ngalamin. Jadi dulu tuh saya masih dengan idealis kolam tuh harus kedalaman 1,5 meter. Filter harus kapasitas dapat sekitar 40%, airnya filter gantung dan filter kolamnya saya naikin ke atas jadi air terjun, dan itu bener-bener kayak makam, kayak kuburan teman-teman gitu loh. Dan kenapa kok nggak saya gali ke dalam, karena di area ini ada beberapa pemipaan vital untuk di rumah ini dan ada sapi tank. Males saya mindah-mindahin dan bongkar saya, dan teman-teman tahu sendiri istri kita kalau rumah kita obrak-abrik itu pasti ngomel-ngomel dia, wah berantakan lagi bla 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 ya, itu kurang lebih seperti itu. Singkat kata, kita blast ini dari 2010 sampai sekarang udah 14 tahun. Kita mengalami beberapa inovasi, kita mengalami beberapa pembelajaran juga, termasuk efisiensi dengan filter, kedalaman kolam dan lain-lain ini kita terus perbaiki terus. Singkat kata, ini saya build ulang tahun, pokoknya jalan hampir 2 tahun lah ya, 2022 ya kayaknya 2022 ya. 2022 kita build ulang dengan kedalaman yang hanya 60 cm. Tapi spek filter ini dapat antara kolam dan ini, plus ada sedikit mekanik di air terjun, itu hampir 50% malahan sekarang kapasitas filternya. Tapi kedalaman kolam sekarang hanya dapat sekitar 60 cm bersih airnya, karena saya nggak mau naik ke atas lagi, ya kan, seperti itu. Nah, ikan-ikan di sini itu juga sebetulnya ikan-ikan yang saya itu masih melekat sekali jiwa penghobinya teman-teman. Meskipun saya udah dealer, meskipun saya pond builder, tapi saya tuh masih suka menikmatin ikan koi, improve-nya, merawat, memberi makan. Dan ini adalah satu-satunya kolam fasilitas blast dari 16 kolam yang tidak boleh dipegang orang lain selain saya. Jadi kemarin kamu ingat waktu saya hampir seminggu pun pergi, ya ini nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang maintain, nggak ada yang backwash. Teman-teman bisa lihat kualitas air dan ikannya so far nggak ada masalah. Pak, nanti puasa sehari takut kurus, takut sakit. Ya, ini seminggu nih teman-teman. Ya kan, nanti baru mulai saya makan lagi, dan kebetulan saya mau masukin 1 ikan baru. Nah, kapasitas total tuh intinya kolam plus filter ini tuh di sini tuh 15 kubik, 15 tonase. Saat ini ikan koinya ada kemarin yang sudah diambil customer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Jadi pas nih 1 kubik atau 1 ton 1 ekor, makanya agak sepi. Jujur kalau dilihat agak kurang meriah sih gitu ya, karena ini makanya mau saya tambah lagi. Nanti saya ada Sanke baru dari AKF juga. Ada Tancoko aku saya lupa dari Famana, dan ini ada Girin Karasi dari Marudo, kita akan masukin ke kolam. Nah, sebetulnya saya mau edukasi teman-teman sekali lagi ya. Jadi mungkin kemarin teman-teman baik dari YouTuber lain, Mas Suba pernah ke sini, Koh Bobisan pernah ke sini, Putra pernah ke sini, Audrey juga, kemudian pernah juga yang terakhir itu Anthony Jamvlog ya, dengan Rumah Mayun ke sini ya. Dan mereka rata-rata bertanya-tanya, Pak, ini blast ini nggak aneh nih, biasanya kan pond builder lain, atau mungkin saya sekali lagi bukan ingin mengcounter ya, saya luruskan dulu. Biasanya kan kedalaman minimal harus 1,5 meter, bahkan 2 meter, 3 meter, bla bla bla. Sekali lagi, 1,5 meter lebih atau 60 cm ini saya buat bukan untuk mengcounter itu. Tapi kita mengalami beberapa case yang memang customer baru kita itu nggak mau kolamnya terlalu dalam. Contoh, masalah dia masih punya anak kecil yang sangat kecil sekali, takut kalau terlalu dalam, kalau anaknya kecemplung kenapa-kenapa. Kedua, seperti ke saya, ada pemipaan, ada sapi tank, apapun yang kondisinya intinya di area itu nggak bisa digali terlalu dalam. Tapi kalau dinaikkan ke atas, estetikanya jadi kaku. Nah, yang ketiga, ada yang ikan mungkin nggak suka terlalu gede-gede, tapi menikmatinya ingin bisa jelas, ya airnya mesti pendek. Jadi sekali lagi ini hanya saya buat sebagai alternatif atau solusi. Tapi Pak, untuk pertumbuhan bagus mana? Memang idealnya kalau kolam koi mau standarnya 1 meter bersih itu minimal. Kalau mau ibaratnya untuk jangka panjangnya sampai jumbo, yang saya sekali lagi
ukuran jumbo ini sekali lagi saya garis bawahi ya, orang punya kriteria jumbo masing-masing. Tapi buat saya jumbo itu 70 sampai 80 up. Kalau di bawah itu menurut saya masih medium. Seperti itu. Yang di sini antara 45 sampai 55 BU masih medium. Dan kalau saya ngomong misalkan dengan kolam pendek, ikan-ikan di sini pun nggak bisa jumbo, buat saya nggak masalah. Karena sekali lagi kolam saya kecil, kolam saya pendek, tapi estetika dan kualitas ikannya kita bisa perbaiki sesuai dengan kemampuan dan selera masing-masing, seperti itu ya. Jadi jangan nanti setelah video ini, wah katanya Blaze kolam nggak usah dalam-dalam setengah meter. Tidak, saya nggak pernah bilang seperti itu. Tapi dengan kolam yang hanya setengah meter, 60 cm, bahkan kita di Cengkareng kolamnya utama itu buat juga cuma sekitar 70 cm, intinya di bawah 1 meter, bisa kok menikmati ikan koi hobi dan estetika dengan kualitas ikan yang bagus juga, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan edukasi. Yang pertama teman-teman, catatan penting sekali, meskipun ini kolam berarti sudah 1,5 tahun ya, backwash besar juga baru 1 kali, jadi saya tuh hampir nggak pernah buka chamber ini sama sekali teman-teman. Sekali lagi saya tekankan, Blaze dan customer-customernya yang kontak Blaze itu adalah arilan-arilan yang kepengen santai, mau pakai RDF nggak pakai RDF, tapi intinya kita usahakan seisi mungkin maintainnya. Nah ini dalam kurun waktu hampir 1,5 tahun baru backwash besar 1 kali. Nanti teman-teman cek di videonya, udah pernah kita buatin ya? Udah. Pal ya, udah. Nah, kalau backwash yang mingguan dan bulanan itu ya memang saya ngelakuin. Karena seminggu kemarin kondisi makan dan puasa kita nggak lakuin. Nanti kita akan lakuin ya. Intinya simpel sekali juga. Nah, catatan penting teman-teman, meskipun ini kolam sudah lama, udah 1 tahun lebih, udah 1,5 tahun, ikan udah mapan, air udah mapan, tapi kalau mau masukin ikan baru dari sumber manapun, tetap harus melewati proses karantina. Ya, tolong digaris bawah ini nanti, Noval dan Norma. Jadi saya tidak pernah mengedukasi untuk ikan baru langsung masuk kolam, kecuali case-case tertentu. Sekali lagi, pertama kolam baru masih steril, ya kan. Kedua satu sumber dan jaraknya nggak bersamaan, itu pun kita tahu sumbernya, kita tahu. Tapi intinya teman-teman, saran saya buat teman-teman yang menonton video ini, karantina itu penting. Pak, nanti kalau di karantina sakit apa-apa, mati di karantina, mending mati di karantina kalau ada apa-apa, karena tidak merusak ekosistem filter ataupun kolam yang ada di sini. Kalau sakit dan mati di sini, amit-amit, satu kolam ini namanya sirkulasi air, media kita ini air, itu adalah sakitnya, parasitnya dan segala macam akan kena satu kolam. Kalau ikan lamanya nggak bertahan, ikut sakit semua, seperti itu ya. Nah sekarang 15 ekor, kita akan tambah dulu 1 ekor, mungkin nanti minggu depan ada 2 ekor masuk lagi, jadi 18. Saya stay dulu. Sebetulnya beberapa ikan di sini udah dilirik customer, bahkan sudah ada 2 deal yang baru. Asagi itu tuh yang bulky tuh. Ya kamu shoot tuh. Sulit sekali teman-teman cari asagi dengan anatomi seperti ini. Dulu kita punya yang ginrin juga, udah dikirim customer Jakarta. Ini non ginrin. Ya ukuran 50 BU jantan. Teman-teman bisa lihat anatominya untuk ukuran ikan jenis asagi itu sangat-sangat sulit sekali yang cari ibaratnya bulky seperti inilah. Itu kalau ada lukanya sedikit, udah saya jelasin customer waktu di karantina, itu ada sisik lepas 1. Ini sisiknya udah sembuh, tinggal nunggu sisiknya tumbuh, tapi lukanya udah sembuh. Terus Ginrin itu tuh, itu udah diambil customer Surabaya juga. Jadi nanti anak kesayangan saya dari kolam ini akan keluar 2 ikan lagi nih ke customer. Nah teman-teman, saya juga pernah bahas ya, ini percaya nggak percaya, bahwa dulu saya, tapi itu udah lama sekali ya, seringkali kalau ikan kesayangan dan bagus ditanya orang belum dijual dulu itu, amit-amitnya malah ada apa-apa, sakit, bahkan mati. Ya ini percaya nggak percaya, makanya sekarang baik di kolam pribadi, kolam Blaze, kalau ada yang nanya, ikannya jual Pak, jual semua. Asal harga cocok ya, tapi ya asal harga cocok jual. Dan memang yang di sini saya mintanya tinggi-tinggi. Itu pun kemarin customer Surabaya udah saya kasih, memang ini udah best price-nya segini Pak, tapi ya dia cocok, oke diambil. Mungkin minggu depan kita akan aturin kirim ke Surabaya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengikuti. Ingat, sebelum ini ikan baru masuk, sudah melalui proses karantina yang standar dulu. Ambil serok besar 1 ya Mas Rian, biar nanti ikannya jangan dirilis dulu, kita lepas dulu, kita cekin semua lagi dulu. Ya jenisnya ini ginrin karasi, warnanya kuning ya. Kita cut dulu, kita lanjut anak-anak buat persiapan. Oke teman-teman ya, jadi ini udah kita packing dari showroom yang satunya, udah melalui proses karantina. Sekalian kita sebelum masuk kita cek, tadi sebetulnya sebelum ke sini udah dicek, yang pasti ikan sehat semua, udah bersih. Ya sudah adaptasi dengan air yang ada di fasilitas Blaze ini. Dan ini karena agak sulit cari ginrin karasi dengan body-body seperti ini dan jantan, makanya ini belum laku juga, makanya ini saya taruh di kolam pribadi saya dulu. Wih, hamnya.
Oke, yuk Noval bisa fokus ke sini ya. Nah ini ya, jadi karasi ini ada beberapa variety, ada karasi mango, ada karasi ginrin, ada karasi red karasi, white karasi, ada apa namanya aragoke atau doitsu. Nah ini kebetulan yang ginrin karasi. Nah ikan ini sehat semua teman-teman, tapi ini sekali lagi kemungkinan kecelakaan kecil waktu accident di karantina. Ini ada kulitnya masih anu sedikit, nanti digeletek sisan. Ada sisik satu lepas ini. Tapi sekali lagi teman-teman, kita yang paling penting itu cek nih, secara skin dia bersih semua. Nggak ada white spot, nggak ada gurat merah. Kemudian kepala juga nggak ada gurat merah. Nih lihat baby face sekali teman-teman. Dari depan sini kelihatan nggak apa? Tuh. Tuh, mukanya asik banget. Ini kalau karakter-karakter karasi begini ini biasanya karakternya Sakai. Kalau orang bilang itu baby face atau muka robot nih, ngotak nih. Tuh. Dan ini jantan fix nih, udah kasar sekali dan kemaluannya masuk. Bersih sekali, ginrinya juga strong. Tapi kemarin juga sempat ada customer nanya waktu proses awal karantina masuk, ini memang kalau untuk show agak kurang, tapi kalau untuk cari press 3 besar, 5 besar masih oke. Karena kenapa? Kelemahan ikan ini pertama di warna skin. Warna skinnya ini, pucetnya ini agak kurang nyala. Dan sedangkan ginrin C, ini masuk kelas ginrin C ya, ini sekalian kita edukasi untuk show. Di arena ini sekelain body, fukuri, ginrinnya, skinnya ini juga harus bagus. Kedua, ginrinnya ini kurang rata teman-teman. Nih, coba kelihatan nggak? Kalau di kanan, nah di punggungnya ini tipis nih. Padahal ini masuk kelas ginrin C. Nah, namanya ginrin C ya, ginrinnya dilihat juga. Kalau samping kanan kirinya, ginrinnya oke lah. Nih, tapi yang di sini ini kosong nih. Nah, makanya saya sering bilang kadang di show itu bukan body yang utama atau bulky yang utama, enggak gitu loh. Banyak penilaian kita harus menilainya overall. Dan memang ini sebetulnya saya mau show, mau nggak show, saya nggak terlalu pikirin. Yang penting saya suka ikannya. Dan saya ingin menikmati di kolam. Mungkin buat teman-teman yang seperti itu pun nggak ada salah benar gitu loh. Ada yang suka show, ada yang nikmatin di kolam, ya itu kembali lagi ke masing-masing. Nah ini tolong diberi PK sama yang kulitnya nanositick dicabut sisan mas, biar cepat pulih. Ya kita nanti sambil cek. Nah kalau ngalamin sisik lepas, luka, ini aja teman-teman treatmentnya. Setelah bersih di karantina, ya olesin aja PK. Oh dicabut dulu, nah itu yang sip. Jadi kalau ada kulit-kulit sedikit yang masih ngelupas apa, sikat sekalian teman-teman. Jadi dia tumbuhnya recovery-nya lebih cepat. Nah, ini agak perih sedikit pasti, nggak apa-apa. Lagi, masih lagi. Wih. Ikan jantan ini biasanya memang lebih agresif seperti ini ya teman-teman ya. Karakternya itu memang seperti ini. Makanya kadang di pengiriman, di packing apa juga agak ngeri. Terutama yang jumbo yang 70 up. Karena resiko berontak di packingan, di perjalanan itu sangat besar sekali. Oke, ya udah sip, lepasin. Seroknya diturunin, jangan ikannya diangkat. Seroknya turunin. Nah, oke. Mantap tuh, lihat tuh. Ini kondisi puasa ya, teman-teman ya. 1 minggu lebih dia puasa, kemudian dia juga belum makan sama sekali. Nanti ini pun setelah dia masuk, kita juga nggak langsung kasih makan. Nanti kurang lebih mungkin 2-3 hari ke depan lah baru mulai makan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sekarang ada 16. Yuk, kita sekarang menuju ke chamber collecting, teman-teman. Ini salah satu tempat spot saya ya, memang untuk santai. Sekali lagi, kadang healing saya juga masih menikmati ikan koi. Nih, kita udah sering ya buatin vlognya, tapi biar teman-teman tahu. Jadi yang kita buka ini hanya ini aja teman-teman, dan ini hanya seminggu sekali dan sebulan sekali. Yang tadi backwash besar dibuka semua, itu baru 1 tahun 2 bulan kemarin sekali. Nah ini saya jelaskan sekali lagi. C1 ini mekanik sikat brush, C2 ini mekanik jet mat, C3 ini biologis BioCube full, C4 BioCube full, kelima pompa UV, keenam ini BD langsung. Jadi yang saya kepengen nurunin air dalam jumlah besar dan cepat ini. Jadi ini juga yang kelima ini hampir nggak pernah, jarang dibuka. Panel-panel kelistrikan dan equipment semua saya taruh di sini. Ini contoh ya, kita buka yang C1 dulu. Nah tuh, mulai keluar ya coklat-coklatnya, kotorannya, pompanya bagus, kita nyalain. Baunya tuh ya. Nah jadi ini adalah yang kita rutin lakukan selama seminggu sekali untuk mengurangi amonia, mengurangi jumlah air yang nggak sehat. Jadi di bawah endapan setiap filter itu pasti ada space antara 15-20 cm. Nah air-air yang nggak sehat itu biasanya dia stuck di sana. Saat kita flash seperti ini, dia akan keluar. Dan backwash itu pun, itu hitungan sekali cabut ini 2 menit teman-teman. Maksimal 2 menit, supaya tekanannya dapat. Nah, contoh kita kalau masih mau backwash, kita tutup lagi dulu sebentar seperti ini. Ya.
kurang lebih seperti itu. Baru kita buka lagi supaya tekanannya itu nyemburnya josnya kuat nih. Nah, dia tekanan pertama akan kenceng dulu. Nah, tuh keluar-keluar kotor-kotor lagi. Seperti itu. Ini hanya seminggu sekali teman-teman ya, nggak setiap hari ya. Nah, ini kalau udah cukup, airnya udah bersih, kita tutup. Selesai. Nah, kita tunggu. Nanti akan balik lagi. Yang ini nanti sebulan sekali. Yang lainnya biologis dan lain-lain itu hampir nggak pernah diotak-atik. Simpel sekali. Jadi meskipun tanpa bau nggak kamu? Bau sekali. Ya kan? Ya. Bau sekali. Nah, itu memang intinya harus dikeluarkan secara berkala. Makanya kemarin sempat ada yang kontak saya, ya mohon maaf saya sudah nggak mau debat, saya nggak pernah mau adu argumen. Intinya pakem saya seperti ini, sudah 14 tahun saya jalanin. Dan kita hampir setiap bulan itu produksi 2 kolam baru dengan sistem yang sudah saya terapkan ini. Ada yang ngomong ke saya nggak pernah backwash sama sekali, nggak pernah water change sama sekali, tapi pakai udahlah capek ngurusin begitu. Jadi teman-teman intinya maaf sebelumnya saya bukan nggak mau sharing atau nggak mau diskusi ya, karena capek juga. Kita ini menerapkan semua yang kita lakuin sekarang ini bukan pakai kira-kira atau bukan basic dari 1-2 kolam. Blaze sendiri udah 16 kolam yang kita bangun, dan itu dari 16 kolam itu ada 4 kolam yang kita renovasi beberapa kali. Jadi eksperimen saya, dana yang saya keluarkan, invest yang saya keluarkan itu nggak kehitung teman-teman. Jadi teman-teman dari situ harus lebih bisa memaklumin. Sekali lagi setiap ada yang kontak saya tapi minta dibangunin kolam tapi punya hitungan filter sendiri, punya hitungan media sendiri, punya sistem maintain sendiri, saya udah nggak mau daripada debat capek. Karena saya punya prinsip begini, saya bukan mau minterin, tapi semua yang saya udah lakuin ini risetnya udah panjang teman-teman. 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan 16 kolam dengan bertambahnya renovasi, mungkin bisa 20 kolam lebih yang saya keluarkan pakai uang pribadi. Saya eksperimen di situ, saya kembangkan di situ, saya berinovasi di situ bersama dengan tim Blaze itu. Waduh, capek sekali kalau menerangkan teman-teman ya. Jadi semua yang kita pakai sekarang ini sudah dengan perjalanan dan perhitungan yang panjang. Bahkan kamu inget nggak, kita masih punya kolam under gravel 2 tuh. Oh iya, iya. Ya kan? Sekarang isi ikannya juga nggak begitu efektif. Untuk perputaran pun ya kalau bisnis dealer harus dihitung teman-teman. Saya tuh selalu ngitung, satu kolam ini, kecuali ini ya, kalau ini kan kolam pribadi ya, saya nggak hitungan sama sekali. Kalau kolam-kolam Blaze yang lain, 15 kolam yang lain, saya hitung cek ke anak-anak, 1 bulan biaya pakan berapa? Biaya listrik berapa? Perputaran ikan di kolam ini berapa? Dikurangin operasional, pegawai dan segala macam, marginnya, profitnya berapa? Begitu kolam ini nggak produksi atau nggak produktif, biasanya saya tutup atau saya nonaktifkan. Contoh di Blok O ada 4 kolam kecil udah 2 tahun kan, nggak pernah operasional ya. Ya karena itu saya hitung perputaran cost dan lain-lainnya nggak masuk gitu loh teman-teman. Itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, 2 kolam under gravel itu kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu itu saya pakai untuk eksperimen sistem under gravel Blaze. Saya udah pernah beberapa kali jelaskan juga, nanti masih ada yang nyacat lagi, wah di situ nggak perlu ini, nggak semahal itu, nggak semahal Blaze, ya terserah lah. Ya intinya tapi kita udah buktikan di project-project customer yang menggunakan under gravel dengan sistem Blaze itu sukses semua gitu loh. Bahkan nih saya lihat terakhir-terakhir ini termasuk yang di Bali ini nanti baru, itu beliau juga sangat tertarik dengan sistem under gravel ini ditambah konvensional. Yang kita kemarin renov di Semarang, oh iya, ya kan, beliau juga mintanya ada under gravel, minta ada itu. Jadi pengalaman dan eksperimen dari 2 kolam itu udah cukup. Itu sekitar 2 kali bongkar, 2 kali revisi kalau nggak salah. Setelah ini mau saya hancurin lagi nih total nih. Padahal nanti kita sebelum ngancurin kita akan vlogin kondisi ikannya, kondisi airnya bagus semua teman-teman. Tapi intinya teori saya, sistem saya sudah teruji. Nah saya mau uji yang baru nih, kolam renang dengan sistem ekosistem natural, dengan desain natural. Jadi itu nanti saya mau plong semua, jadiin 1 kolam renang besar, biar anak-anak Blaze termasuk kamu kadang kalau santai bisa berenang-berenang di sana. Tapi sistemnya tanpa kaporit, tanpa maintain aneh-aneh, isi maintain juga. Bahkan filtrasinya nanti saya buat double, ada under gravel, ada konvensional, plus pompa kering. Jadi saya kombinasi dengan istinya sistem kolam renang yang aman, dengan ada media collecting di konvensional yang kita terapkan di koi, plus ada under gravelnya. Dan saya jamin nanti boleh dibuktikan tanpa kaporit sama sekali. Dengan panas yang ekstrim seperti itu, dengan curah hujan yang tinggi, saya jamin airnya tetap jos. Bahkan kamu minum air itu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ada yang pipis di kolam ya, itu nanti Rian pipis, nah itu setengah mati. Ya intinya teman-teman, saya selalu akan berinovasi. Blaze ini bersama dengan tim-tim yang sekarang sedang bekerja, dan kita juga terus diskusi, kita juga terus pengembangan. Kita ini intinya kalau udah meriset sesuatu itu nggak main-main teman-teman. Jadi
buat apa juga manggil saya? Kalau teman-teman punya perhitungan sendiri, punya teman sendiri, ya mendingan buatlah sendiri atau buat dengan kontraktor yang sistemnya seperti itu gitu loh. Dan jangan dibandingin bagus mana A, B, C. Udahlah, kita capek mau bahas itu ya. Cocok dengan Blaze monggo, nggak cocok juga nggak apa-apa gitu loh. Kita kan juga nggak pernah memaksakan. Tapi intinya sekali lagi, saya nggak mau debat, saya nggak mau diskusi mengenai mana yang bagus yang apa. Silahkan teman-teman ambil plus-nya masing-masing. Kalau ada yang kurangnya juga singkirin. Yang penting inilah yang kita sudah terapkan dan ini udah kita uji selama 14 tahun teman-teman. Tuh, kamu shoot ke kolamnya sekarang, ikan yang baru, kemudian ikan yang lama, tadi kita black wash, lihat tenang, kalem, nggak ada yang flashing, nggak ada yang gelisah. Nah itu tadi kalau semua sistem maintain dan yang saya terapkan ini ngawur teman-teman. Berapa banyak teman-teman cek di luaran sana yang saat ikan baru masuk, ikan sakit, saat ikan baru masuk, satu kolam flashing dan lain sebagainya. Itu kita ngalamin seperti itu juga udah sering, makanya belajar dari situ. Semua yang kita terapkan ini udah ada SOP-nya atau udah ada standar bakunya ya teman-teman, yang apalagi customer Blaze enak udah terima beres aja seperti itu ya. Nanti mungkin ke depan kita akan update lagi, masih ada jenis Tancho Kohaku dan Sanke nih yang mau masuk, ada Soa juga, tapi Soa ini saya juga belum tahu, kayaknya ada customer yang minat juga, jadi dari Jakarta, entah nanti nyampe Semarang udah laku, kalau udah laku ya nggak sempat masuk sini. Kalau nggak jadi laku ya saya baru masukin sini. Saat ini 16 ekor. Nah semoga teman-teman edukasi mengenai perawatan kolam dengan sistem filter konvensional dan tips untuk masukin ikan baru dan bagaimana menjaga keamanan dan kesehatan untuk seluruh ikan dan kolam yang lama bisa bermanfaat. Nanti saksikan video-video berikutnya, kita akan update lagi, ada beberapa project baru. Yang pasti yang saya udah nggak sabar Bali. Nanti kayaknya waktu finishing yang Bali kamu ikut Val. Karena sinematiknya ini salah satu project yang nanti di Bali ini akan jadi terwow di tahun 2024 ini. Nah, jadi jadi gini, mungkin kalau untuk besar aviarinya tidak sebesar mungkin aviari yang booming Irfan Hakim, tapi saya cuman berani pastikan, kemarin customernya juga udah saya jelaskan beberapa ide dan tema dari kita. Sebetulnya customer ini cukup hebat karena saya ide dan konsep ini nggak terlalu banyak ngembangin. Dia udah punya ide dan apa yang saya bisa terima juga dan saya yakin bisa jadi bagus. Nah, akhirnya saya ngobrol banyak, ini nanti mulai dari air terjun pertama, kolam pertama, sungai, kolam utama, sampai landscape bawah, plus aviarinya itu berlandscape. Wow, naik-naik turun bukit-bukit yang pasti nanti top lah ya, saksikan aja. Kita nanti akan segera mulai kemungkinan minggu depan, tim dan anak-anak sudah berangkat ke Denpasar. Beberapa kebutuhan equipment dan lain-lain juga udah kita mulai persiapkan. Yang pasti ini akan jadi satu project mungkin nggak terbesar untuk di tahun ini. Kalau dari Cengkareng sih masih besar Cengkareng ya, tapi Cengkareng itu sayangnya dulu saya udah saranin untuk landscape-nya berbukit-bukit, tapi beliau nggak mau, mintanya flat. Tapi yang ini beliau ini suka nih dengan landscape yang seperti itu. Yang pasti nanti akan seru sekali juga. Gambar juga udah kita persiapkan dan customer juga udah ngomong, Pak kalau gambarnya sketch aja nggak usah 3D, gimana bebas aturin Pak Ade lah. Beliau sangat percaya sekali, itu yang saya suka. Jadi teman-teman pesan saya ya, jika teman-teman udah memanggil pekerja seni seperti kami, itu percayakan aja bahwa kita juga nggak mau kok sampai project kita itu jadinya jelek gitu loh. Apalagi teman-teman lihat semua project Blaze asal ya dengan catatan disetujui dan customernya oke untuk di vlogin, kita pasti vlogin. Kalau yang nggak disetujui ya kita nggak boleh maksa seperti itu, karena itu kan privasi dari customer juga. Dan mohon maaf yang sering kali nanya alamat-alamat di mana, ownernya siapa, saya juga nggak bisa jawab karena itu sudah komitmen saya dengan customer. Untuk alamat, tepatnya, nama, dan lain-lain kita nggak mau publish. Hanya fokus ke kolam-kolam dan estetikanya. Ya, terima kasih untuk support selalu dan menonton video-video kita. Jangan lupa nanti saksikan kita di video-video berikutnya. Dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.